Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Hanatalita dengan NIM 28921500142 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sumardi SEMM. Baik, kita mulai. Soal pertama yaitu esai. Nomor 1, jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Soal kedua, jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Nah, soal nomor 3, jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Soal keempat, produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Dijelaskan. Nah, kita mulai jawab yang soal nomor 1 dulu ya. Soal nomor 1 yaitu tadi jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Jawabannya di dalam buku Ekonomi Makro karya Ali Ibrahim Hasim, ekonomi dijelaskan bahwa sebagai ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa perekonomian, serta laju pertumbuhan output, inflasi dan pengangguran, juga neraca pembayaran dan nilai kurs. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Nah, jawabannya yang pertama, ekonomi 2 sektor, perekonomian 2 sektor ini disebut juga perekonomian sederhana, karena hanya terdiri atas 2 pelaku, yaitu rumah tenaga konsumsi atau masyarakat dan rumah tenaga produksi atau perusahaan. Model arus perputaran faktor produksi, barang, dan jasa serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan. Nah, perekonomian ketiga sektor yaitu perekonomian terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah adalah perekonomian itu sendiri, sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, pemeran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, pemerintahan masih cukup berperan. Perekonomian 3 sektor. Nah, selanjutnya ke perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Model perekonomian selanjutnya adalah paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat di luar negeri dalam bentuk ekspor, impor, dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor, yaitu impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibanding ekspornya. Sebaliknya, suatu negara sebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar dari impornya. Dalam perekonomian 4 sektor kita akan melihat 2 kelompok pelaku ekonomi,
yaitu masyarakat luar negeri dan perilaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan atau rumah tenaga produksi, dan pemerintahan. Kegiatan kelompok pelaku ekonomi masyarakat luar negeri tersebut membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Kelompok perilaku ekonomi dalam negeri juga membentuk sistem perputaran kegiatan ekonomi. Jadi, masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri terdiri atas rumah tangga konsumsi, perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antar masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya ke soal nomor 3. Jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Perekonomian tertutup dijalankan oleh negara tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga tidak terjadi ekspor dan impor barang. Sedangkan perekonomian terbuka dijalankan oleh negara dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga terjadi kegiatan ekspor dan mengimpor barang. Nah, selanjutnya ke soal nomor 4. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya ada pendekatan pengeluaran dan ada pendekatan pendapatan. Jelaskan. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto atau PDB, baik di atas dasar harga berlaku maupun di atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambahan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahunnya. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Nah, selanjutnya kita ke pilihan ganda. Nomor 1, yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? Saya menjawab C. Membawa seorang turis makan di restoran. Nomor 2, dari yang bawah ini yang mana termasuk dalam pendapatan nasional? Saya menjawab D. Pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Selanjutnya nomor 3, transaksi yang manakah dari yang berikut nilai tidak termasuk dalam pendapatan nasional? Saya menjawab C. Pemerintah membayar gaji dokter di rumah sakit pemerintah. Yang keempat, pengeluaran agregat dapat meliputi yaitu B. Pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. Nomor 5, komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran yaitu saya menjawab B. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Nomor 6, dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapakah investasi dalam ekonomi itu? Saya menjawab A.
yaitu 100. Yang ketujuh, apabila pendapatan nasional adalah 0 rumah tangga, saya menjawab B, bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya. Yang kedelapan, langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? Saya menjawab C, pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. Nah, yang kesembilan, yang dimaksud dari berikut adalah termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia, yaitu saya menjawab D, keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Nah, nomor 10 yang terakhir, apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Saya menjawab D, menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan atau saya dapat jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.